Hai everyone, Halo. welcome to Rumpian Ibu Gembala bersama dengan Celia dan saya Felicia Wong. Was. Nah guys, hari ini kita akan membahas sesuatu tentang melayani. Yeay. Kenapa hari ini kita ngebahas tentang melayani? Karena kita berdua merasa bahwa the nature of human being itu kan selfish aja. Kita tuh kan selalu egois kan. By nature kita tuh egois. Tapi melayani itu adalah sesuatu yang di luar nature-nya kita. Dan teladan kita yaitu Yesus Kristus itu adalah teladan yang selalu melayani. Dia nggak peduli dengan diri dia sendiri, tapi dia selalu melayani orang lain. Benar. Ada ayatnya bilang Tuhan itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti seorang hamba. Wow, amazing ya. Itu tuh bener-bener beda banget kontrasnya ya Yesus dengan zaman yang sekarang, dimana kita ngelihat kalau social media is all about you. It's me Yeah. Dan dibuat foto tuh sebagus mungkin sampai orang-orang itu mikir wow, what amazing life that this person has gitu. Benar-benar. Jadi orang-orang itu juga mulai kayak oke, aku gimana cara ngebuat foto aku jadi lebih bagus daripada reality. Iya. Dan ketika people like your photo dan ngelihat wow 1.000 orang yang melihat foto aku, dapat hormon endorfin. Dan semakin lama orang toleransi hormon endorfinnya orang itu semakin tinggi. Karena ketika kamu udah dapat berapa like, 1.000 like hari ini, nah besok aku harus dapat lebih banyak 1.000 like nggak akan buat aku happy lagi. I have to be at least 1.200, 2.000 baru buat aku happy. Tapi itu juga membuat pressure nggak sih kadang kan? Jadi setelah kita pinginnya kayak gitu karena motivasi yang salah, kita itu kayak mengharapkan dari kepuasan atau pemenuhan itu semua dari hal yang salah sebenarnya. Yes. Itu semua nggak bisa memuaskan kita gitu. Meskipun orang punya follower sampai 1M, 2M itu nggak pernah puas, dia pengen lebih, more and more gitu. Yep. Jadi ketika cara pikir kita diubahkan gitu, bahwa it's not about me anymore, but it's all about him, tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Disitulah kepuasan kita yang sebenarnya gitu. Aku jadi inget pengalaman aku waktu di Putri Indonesia, Kayak apa itu? Aku tuh waktu itu sempat ada di masa-masa aku sombong, Oh ya? Masa Felix bisa sombong? Iya, aku sombong. Jadi waktu itu kan aku tuh pakai mahkota, pakai mahkota. Terus kalau setiap ke event-event kan aku pakai mahkota, pakai atribut Putri Indonesia lingkungan. Nah, waktu itu di suatu saat aku tuh ke museum, museum kayak lagi ada event apa gitu. Tempat duduknya kan kayak ada yang di paling depan, ada yang di paling belakang. Nah, aku tuh datangnya telat waktu itu. Terus aku diarahin sama panitianya duduk di belakang, Iya. Terus aku dalam hati bersungut-sungut, hah? Kok aku duduk di belakang sih? Hello, aku kan Putri Indonesia, aku harusnya duduknya paling depan dong. Iya. Nah, jadi pada waktu itu aku tuh masih berpikiran, wow, dengan atribut yang aku ada, dengan gelar yang aku dapatkan, aku tuh bisa jadi sombong. Dan kayak aku pas di Putri Indonesia itu, aku sudah terbiasa, aku barangnya dibawain, aku yang dibawain gitu. Jadi ketika aku melayani orang itu kayak it's not my place gitu, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tuh beda ya, maksudnya dia tuh bener-bener yang wow, seorang Tuhan datang ke bumi tapi mau melayani orang lain yang bukan, mestinya ya bukan his place untuk melakukan itu semua gitu. Iya. Dan pada saat itu aku juga sepertinya ditegur juga sama Roh Kudus gitu. Kamu tuh kenapa seperti ini ya? Kenapa gelar ini merubah kamu gitu? Kayaknya Tuhan Yesus juga tahu sih kenapa aku nggak dijadiin nomor 1, juara 1. Mungkin kalau misalnya aku dijadiin juara 1, aku bakal nggak bisa tertolong sombongnya. Pokoknya Tuhan itu tahu lah yang terbaik buat kita, benar. Terkadang kan berkatnya dari Tuhan, seperti yang aku pernah ngomong gitu, berkatnya dari Tuhan itu tidak akan membuat kita menuju ke kehancuran. Pokoknya berkatnya dari Tuhan itu pasti sempurna. Benar. Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Yes.
Iya sih, kayak gitu sih. Iya. Jadi inget Daud itu udah dilupain sama papanya, sama saudara-saudaranya, nggak dianggap. Dia itu waktu Samuel nanya, "Loh, ini aja tak anakmu Isai?" gitu kan. Waktu itu kan yang ngeliat, yang ditunjukin itu kakak-kakaknya Daud. Iya, masih ada lagi satu di ladang kan. Iya. Setelah itu Daud datang, diurapi minyak. Sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya Daud. Wow. Tapi apa yang terjadi setelah Daud diurapi? Apakah dia langsung pakai mahkota, langsung duduk tahta? Enggak, dia balik kembali menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Jadi Tuhan itu kayak tahu gitu, sebelum aku menempatkan kamu di posisimu, aku harus memproses kamu gitu. Jadi mempersiapkan kamu gitu. Dari situ, karena itu Daud itu bisa memerintah berapa puluh tahun ya? 20 tahun atau berapa tahun ya? Saya lupa. Tapi kalau Saul itu diangkat menjadi raja instan, jadi istilahnya belum dipersiapkan dengan baik gitu. Karena pada saat itu Israel itu minta raja. Gitu sama Tuhan, ya wis lah, wis kasih raja, yaitu diangkat Saul. Tapi setelah Saul nggak bisa, Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku, itu yang melakukan segala kehendakku. Nah, tapi kadang-kadang orang ini sudah melayani misalnya ya, udah melayani, tapi terkadang kok orang lain itu nggak menghargai, terus kadang-kadang suka berkritik, terus kayak jangan-jangan kamu melayani ada apanya nih gitu. Ada apanya dong. Kadang-kadang orang itu nggak bisa ya menerima kita apa adanya ya, harus ada apanya gitu. Oh iya, benar-benar. Harus ada apanya. Nah, setelah kita udah melayani, kita udah berusaha berikan yang terbaik, tapi masih kayaknya tetap kurang aja gitu. Kita bisa kecewa kan, kenapa ini Tuhan? Aku juga udah memberikan kasih, tapi malah disalah mengerti, malah disalah artikan, atau malah digunakan. Si mana Tuhan? Cici itu ingat mama itu ya, Mama Hana ya, terus selalu bilang, dia pokoknya gimana terus tabur kasih, mau disalah ngerti orang, mau digoblokin sama orang, mau dikhianatin sama orang, mau dibilang orang apa, terus tabur kasih. Ya udah, istilahnya nanti Tuhan sendiri akan menyatakan gitu, karena kebenaran nggak perlu dibela, kebenaran akan membela dirinya sendiri. Dan kebenaran itu siapa ya? Tuhan, itu adalah kebenaran. Nggak pernah habisnya sih kalau kita ngikutin apa kata orang gitu. Tapi kalau misalnya dunia bilang you are never good enough, Tuhan tuh selalu bilang you are more than enough gitu, you are precious, you are perfect gitu. Jadi kita itu lebih banyak isi pikiran kita dengan apa sih kata Tuhan, karena itu berbagailah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi pikiran kita tuh nggak istilahnya negatif gitu, kebawa omongannya orang, kita bisa down, kita bisa sedih. Nggak apa-apa, Tuhan yang bela aku, nggak apa-apa, Tuhan di pihakku kayak gitu. Jadi udahlah, diarahin ke Tuhan aja. Iya, dan juga jangan berharap ya kadang-kadang kan orang oke, aku udah kasih misalnya orang ini 100.000, aku berharap dia juga ngasih aku balik, atau aku berharap dia tuh ngelakuin sesuatu yang ya ngasih balik lah ke aku. Benar, kita nggak boleh berharap kayak gitu ya Cie. Iya, Papa Cici itu pernah bilang sama Cici, kita seharusnya kita itu memberi tanpa mengharapkan untuk kembali gitu. Jadi istilahnya tabur aja gitu, nggak perlu mikir nanti gimana numbukannya atau gimana nanti menuainya. Pertumbuhan itu akan itu Tuhan kok itu gitu. Jadi ada yang perlu lakukan bagian kita, nanti Tuhan lakukan bagiannya sendiri. Dan kalau apapun yang kita buat untuk Tuhan itu nggak pernah ada yang sia-sia ya. Apapun yang dimakan, karena itu semuanya yang kamu lakukan itu seperti buat Tuhan. Jadi yang kamu lakukan itu gak ada yang sia-sia kalau hatinya benar kayak buat Tuhan, semua buat Tuhan. Wow, Tuhan bisa bekerja dari hal kecil itu, Tuhan bisa nyatakan, oh maksudnya gini. Iya sih, aku juga kadang-kadang ya sih. Aku kalau misalnya nih, aku kan post di Instagram ya Cie. Orang-orang itu paling suka kalau misalnya aku tuh
ngepost selfie aku, Iya, misalnya cantik. yang cakep-cakep. Tapi ketika aku ngepost something about God, something about ayat firman Tuhan, itu nggak banyak orang yang suka gitu. Iya. Tapi aku yakin sih, aku percaya apapun ditabur, apalagi firman Tuhan itu nggak akan sia-sia. Pasti Iya. ada aja orang yang diberkati gara-gara firman itu Iya, gitu. benar. Sama seperti hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi itu nggak akan naik lagi. Nih, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit yang tidak akan kembali ke langit, nggak akan kembali sih ke langit. Tetap mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh, Bagus banget. serta bertunas memberinya benih pada penabur dan roti pada yang makan. Demikian firman yang keluar dari mulutku itu nggak akan kembali lagi ke heaven, Wow. nggak akan kembali padaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan. Dan aku akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan gitu. Wow. Iya. Krik 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 krik. Tapi aku boleh nggak post selfie yang cantik, terus bawahnya captionnya firman Tuhan. Smart marketing, Smart market. kita dapat like-nya, orang juga harus baca message-nya. Oh, betul. Iya. Waktu orang ngeliat, siapa nih cantik? Setelah dilihat, wah ada ayatnya. Oh, Iya. iya betul. Tapi anak-anak Tuhan tuh cantik-cantik semua loh, Cek. Iya. Nah, kita ini kan ya, memang Tuhan ciptakan kita itu sampai Daud bilang kejadianku tuh sungguh ajaib itu berarti. Dan aku menyadarinya. Jadi sebenarnya kita juga menyadari sih apa yang Tuhan perbuat sama hidup kita itu semuanya baik dan indah. Yes. Ada loh orang itu temennya Cici dulu, cowok. Temennya Cece pecete. Temennya Cici cowok. Dia itu ikut Tuhan gara-gara diajak cewek ke gereja loh. Oh, Awalnya wow. itu cuma mau ngikut ceweknya ini, soalnya ceweknya ini cantik. Akhirnya ceweknya ini ngajak dia ke gereja. Ya udah ikut lah. Setelah di gereja ketemu Tuhan. Wow. Cici juga pernah ngeliat ada seorang preacher gitu ya, cantik banget gitu. Terus waktu Cici tuh pertama Cici tuh nggak tertarik sama apa namanya yang dia mau sharekan, tapi Cici tuh pertama kali tertarik sama ini Cantik. pastornya cantik banget ya. Wow. Bajunya keren, rambutnya di highlight, kayak wow. Terus dari ditimbul juga aku mau loh kayak dia gitu. Wow. Terus Cici dulu waktu masih kecil juga ada bukunya, ada buku rohani nih Cici dibawa ke Immanuel ya, toko buku Kristen di Surabaya gitu kan. Terus Cici tuh ngelihat ada buku gitu, ini fotonya orang cantik banget gitu ya. Kan kita tertarik kan sama yang cantik-cantik, meskipun cewek tertarik ya. Iya, daripada cowok ganteng ya, Cek. Iya. Tertarik sama yang lebih cantik. Iya. Terus setelah itu Cici beli kan. Terus itu ternyata isinya tuh bener-bener memberkati loh. Wow. Dari situ tuh kayak wow, bukan juga berarti kalau orang yang dipakai Tuhan tuh harus yang ya Yang hina, yang compang-camping enggak juga ya, Cek. juga sih, nggak apa-apa ya. Seharusnya kita itu maksudnya ya kita ya kayak Daud lah, ini kejadianku tuh ajaib, thank you Lord, ini itu semua juga karena Tuhan. Kalaupun kita cantik atau keren ataupun ini, itu semua juga ini tuh kita kayak ya udah kemuliaan Tuhan lah atas hidupku ini. Iya. Gitu ya. Tapi tujuannya untuk supaya Memuliakan memberitakan Tuhan gitu. Rasul Paulus juga bilang banyak motivasi orang itu memberitakan firman, ada yang mau menonjolkan dirinya atau mau apa banyak. Tapi Rasul Paulus bilang nggak apa-apa, yang penting ujungnya firman Tuhan itu atau Injil itu diberitakan, it that's it. Wow. Jadi berarti nggak apa-apa ya? Berarti nggak apa-apa berarti ya, Apa Cek. sih? Karena Cek, kita tuh juga dikasih anugerah untuk menikmati loh berkatnya kita. Menyadari dan menikmati, menerima ya. Iya. Kita bisa menerima. Ya sama seperti kayak gini sih, misalnya nih orang nih dibilangin, "Duh, kamu cakep banget sih." Thank you. Oh enggak, jadi kamu thank you ya. Berarti Cece menerima kan berkatnya. Iya benar. Iya, benar. Tapi beberapa orang kayak gini, Hmm. "Kamu cakep banget." Enggak lah.
enggak sih, sebenarnya aku gak cakep kok, aku tuh biasa aja. Itu yang dialami Cici beneran. Waktu Cici Wow. masih kecil, itu saudara-saudaranya Cici gitu ya, kayak sepupunya Cici sepupu gitu kayak bilang, Lia kamu cantik sih hari ini. Enggak, apa enggak. Cici dibilangin loh sama dia, kamu kalau dibilangin cantik atau kamu mesti terima, kamu harus bilang terima kasih. Terima kasih itu kan tak terima ya, tak kasih. Terima kasih gitu. Iya. Jadi That's right. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita dipuji, bilang terima kasih, kita puji lagi dia. Gitu. iya, kamu juga El, Iya, kamu juga cakep. Iya, Gitu. kamu juga bisa dipakai Tuhan gitu. Amin. Langsung semangat dah orang-orang. Semangat. Iya. Pastinya. Nah guys, jadi itu semua yang kita udah tadi ngomongin dengan perbincangan Rumpian Bu Gembala hari ini. Pokoknya konklusinya, it's all about Jesus guys. Jadi nothing is about us, but everything is about Him. Yes. Nah, dalam hal melayani dan pelayanan juga, itu tuh Iya. kita juga jangan melihatnya itu seperti, wah kita harus dapat pengakuan dari manusia nih. Iya. Tapi lakukanlah dengan dasar kita tuh ingin benar-benar melayani Tuhan. Hmm. Sumbernya itu adalah Tuhan gitu guys. Semua yang kita lakukan itu seperti buat Tuhan, bukan seperti buat manusia. Ketika kita melakukan semuanya itu sepertinya buat Tuhan, pasti tidak akan pernah sia-sia. Amen, amen. Nah guys, sebelum kita end this session, selalu kita akan end it with a prayer. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat kesempatan kali ini. Kami percaya setiap firman yang kami terima, setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi itu semua akan bertumbuh dan akan tergenapi sempurna dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much guys for watching. Oke, tungguin kita ya di next episode-nya. Dan Yes. pasti ada rumpian-rumpian lain yang menarik dan pasti akan memberkati kalian semua. Amin. Bye. Tuhan Yesus memberkati.